Shalom Bapak Ibu Saudara, mari dengan cepat kita akan mendengar firman Tuhan untuk melengkapi kuasa Tuhan bekerja dengan firman-Nya. Dan saya percaya setiap saudara mengalami lawatan Tuhan. Sebelum nanti jam 7 malam kita akan pastor teaching, jangan lupa kita akan duduk diam 1 jam untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari buka dengan cepat Yohanes 5 ayat pertama. Yohanes 5 ayat pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepada Tuhan, "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pada sore hari ini adalah keterbukaan hati. Sekali lagi, keterbukaan hati. Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita ini memiliki keterbukaan hati. Apapun keadaan kita, hati kita ini harus tetap terbuka. Jangan sampai keadaan kita menutup hati kita, membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita berontak, membuat kita tidak lagi mau percaya atau tidak Tuhan-Tuhanan, tidak gereja-gerejaan dan sebagainya. Sekali lagi, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, hatimu tetap terbuka. Sebagaimana ketika Tuhan Yesus berjalan melewati kolam Betesda. Dan waktu itu masih ada, saudara, kolam bergoyang, kemudian mujizat terjadi. Dan waktu itu ada orang 38 tahun, saudara, sakit. Dan orang itu tidak ada yang menolong. Saya tidak tahu mengapa begitu lama orang ini ada di kolam Betesda dan tidak ada yang menolong. Ya, saya yakin mungkin orang ini menjadi keras hati. Karena dia sudah sakit lama. Dan hatinya sudah tertutup. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kepadanya, dia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Karena waktu itu Tuhan ingin menunjukkan kuasanya.
Tuhan Yesus mau menunjukkan kuasanya untuk menyatakan bahwa dia datang dari surga. Dia juru selamat. Nah, orang ini menjawab, tidak ada orang yang tolong saya. Jadi dia menjawab dalam kekecewaan. Harusnya ketika Tuhan tanya, kamu mau sembuh? Jawabnya gampang saudara, ya. Tetapi karena mungkin sakit penyakit ini membuat dia hatinya tertutup. Jadi mungkin sikapnya jadi orang ini tidak disukai semua orang. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan datang. Puji Tuhan. Walaupun sesungguhnya Tuhan itu melihat keterbukaan hati. Tetapi karena Tuhan ingin menunjukkan dirinya itu datang dari surga dan dia Mesias, jadi dia nyatakan saja kepada orang yang sakit, yang tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk kolam Bethesda. Tapi saya melihat bagaimana jawabannya ini adalah jawaban orang yang kecewa. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus menunjukkanlah kuasanya. Tetapi sungguh aneh saudara, mengapa sekelilingnya tidak menolong? Tidak mungkin saudara. Banyak orang yang melihat ketika ada orang yang sakit, terutama lumpuh, pasti orang ini menolong. Tapi mungkin karena orang ini udah keras hati, dingin, ya mungkin sombong, marah-marah, menyalahkan orang, sehingga orang tidak simpati. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau tunjukkan buat saudara, pentingnya keterbukaan hati. Mari jaga hati kita tetap terbuka. Orang yang memiliki keterbukaan hati, dia selalu menilai dengan positive thinking, bukan negatif. Kenapa ada banyak orang yang tidak mendapat pertolongan? Tidak mendapatkan simpatik dari banyak orang. Kenapa saudara? Karena hatinya udah tertutup dengan masalah. Mungkin sakit, mungkin masalah keluarga, sehingga membentuk hatinya keras seperti batu. Nah Bapak Ibu Saudara, menjaga hati yang tetap terbuka ini adalah orang-orang yang bisa menerima segala keadaan dengan positive thinking. Dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak menyalahkan keadaan, tetapi dia menerima dengan kerendahan hati. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang seperti ini banyak pertolongan. Karena orang yang terbuka hati adalah orang yang tidak menyusahkan orang. Bahkan orang yang banyak membantu orang. Orang yang suka menolong orang, orang yang suka menasihati, mendoakan orang. Karena hatinya terbuka. Bapak Ibu Saudara, saya melihat dari satu sisi bukan sekedar kesembuhan saudara. Karena waktu itu Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya. Sehingga siapapun dia lakukan. Tapi saya melihat mengapa orang lumpuh ini 38 tahun lumpuh, mungkin di tempat itu juga lama dia menunggu karena dia berkata bahwa tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi tidak ada satu orang pun yang menolong dan dia lama di tempat itu saudara. Dan ini yang saya melihat, orang ini hatinya tertutup karena keadaan, karena penyakit. Nah banyak saya melihat saudara, ada orang yang karena sakit, orangnya jadi keras saudara. Bahkan saya pernah menjumpai dan sekarang sudah meninggal, ini pelayan Tuhan padahal. Ketika dia sakit saudara, dikunjungi oleh temannya, dia marah saudara. Diusir temannya. Sesuatu yang aneh. Padahal dulunya pelayanan.
Nah, pasti di dalamnya kecewa. Nah, orang seperti ini dia tidak dapat pertolongan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya yakin hati yang terbuka itu memudahkan mujizat itu datang. Mujizat itu bukan hanya secara supranatural, tapi juga natural, saudara. Natural itu ada orang-orang yang tergerak untuk menolong saudara. Bapak Ibu Saudara, saya menjumpai seorang yang hidupnya itu hatinya tertutup. Orang yang hati tertutup itu egois, ya. Mereka tega dengan orang lain. Orang ini merepotkan orang, artinya semuanya itu hanya ditujukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, orang yang hatinya tertutup itu biasanya egosentris. Nah, ketika terjadi sesuatu kepada orang yang seperti ini, maka orang sekitar itu akan malah bersyukur melihat orang ini seperti ini. Kalau dalam bahasa Jawa itu mereka berkata kapokmu kapan, nah gitu. Atau dalam bahasa lain syukur. Kenapa saudara? Karena apa yang dia tabur, dia tuai. Nah, orang yang hatinya tertutup saudara, sukar sekali mendapatkan pertolongan. Kecuali saudara ada rencana Tuhan. Dan itu tidak semua loh saudara. Tetapi ketika saudara tetap menjaga hati terbuka, dalam keadaan apapun saudara terbuka, maka belas kasihan Tuhan itu turun atas saudara. Dan belas kasihan Tuhan itu turun atas orang-orang di sekitar saudara. Maka itu saya pesan Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang yang hati tertutup. Jangan. Izinkan hatimu tetap terbuka. Walaupun keadaanmu lemah, saudara tetap menolong orang lain. Walaupun keadaanmu susah, saudara tetap mendoakan orang lain. Saudara tetap ramah menerima orang. Karena hati kita terbuka. Tidak sampai menebal. Kalau dalam bahasa Alkitab itu hati yang menebal. Nah, hati yang menebal itu orang tidak simpatik, saudara. Banyak orang tidak simpatik dengan orang-orang yang hatinya menebal. Nah, biasanya ini adalah orang bebal. Saudara, orang yang bebal itu karena dia terbentuk dari situasi sehingga kebebalan terjadi dalam dirinya. Nah, orang bebal itu cenderung egosentris. Cenderung dia itu mementingkan diri sendiri, melihat segala sesuatu dari kacamata dirinya sendiri. Dia tidak melihat dari kacamata Tuhan atau kacamata orang lain. Makanya orang yang lumpuh 38 tahun itu kan menyalahkan orang lain. Ketika Tuhan tanya, kamu mau sembuh? Loh, jawabannya kan gampang Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan. Tapi dia tidak. Tidak ada orang yang mau tolong aku. Nah saudara, kenapa orang tidak mau tolong dia? Ya karena dia tabur tuai. Waktu dia masih sehat mungkin orangnya bebal, orangnya egois. Ketika dia sakit, semakin tebal hatinya, semakin keras. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang ada orang-orang Kristen minta maaf. Dia tidak merasa, kenapa ya orang kok gak tolong saya? Kenapa ya? Dia tidak introspeksi diri. Kemudian dia doa kepada Tuhan. Ya biasanya Tuhan akan tolong dia dalam pertobatan, bukan dalam masalah. Masalah justru diizinkan terjadi supaya dia bertobat. Tapi bagi orang-orang yang hatinya terbuka, Bapak Ibu Saudara, maka pekerjaan Tuhan itu luar biasa.
Jadi saudara harus mengerti bukan sekedar kesembuhan. Apalagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja bagi orang Kristen itu berbeda sekarang ini. Sekarang ini lebih ke penampian, sekarang ini lebih kepada pertobatan, sekarang ini lebih kepada persiapan untuk akhir zaman. Jadi apa yang dilakukan di Alkitab itu hari ini Tuhan sedang bekerja hal yang berbeda. Apalagi saudara, hari ini banyak orang Kristen yang mentalnya pengemis, ya, mentalnya itu penyembah berhala, menjadikan gereja itu seperti tanda kutip perdukunan, penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk kita memiliki hati yang terbuka. Membuka hati itu hati yang terbuka, saudara. Karena ketika hati kita terbuka, ya, artinya hati kita ini bisa dipertimbangkan semua orang. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tolong kita kok. Ada banyak orang yang simpatik, saudara. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita introspeksi diri. Kadang kita tidak sengaja, kita ini orang-orang yang egois. Orang lihat kita ini orang yang tertutup hati kita. Kita tidak mudah melayani orang. Ya, kita tidak mudah melakukan sesuatu. Karena hati kita mungkin kecewa karena kondisi, karena keadaan. Nah, biarlah sore hari ini firman Tuhan boleh membuka mata hati kita, mengerti saudara. Supaya kita tidak mengalami nasib seperti ini, orang lumpuh yang 38 tahun. Sehingga dia menjadi orang yang kepahitan, orang yang mudah marah, orang yang keras. Situasi membuat dia keras, menjadi keras. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, hati kita tetap terbuka. Hati kita tetap subur, hati kita, hati nurani kita tetap murni, tulus, ikhlas. Apapun terjadi, maka saya percaya saudara akan dilimpahi dengan mujizat. Saudara akan dilimpahi dengan pertolongan-pertolongan. Dan ada banyak orang yang mengasihi saudara. God bless you all. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur sore hari ini Bapa. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami semua sehingga kami boleh memiliki hati yang terbuka. Kami tidak mau seperti orang yang lumpuh ini, tidak ada orang yang tolong kami karena mungkin kami adalah orang yang keras hati dan kecewa. Hamba serahkan imam-imam-Mu yang bertugas sampai malam dan juga nanti jam 7 malam Pastor teaching. Mari Bapak Ibu Saudara yang berbahagia yang telah menerima pemulihan, kesembuhan, mujizat, firman, angkat kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetua dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. God bless you all.